Jadi pembaruan ini kami terjemahkan dengan inovasi. Jadi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang 2022 sudah banyak pembaruan. Pertama misalnya ya, dari inkubator besar ke inkubator setengah kecil saya bilang. Karena waktu itu beratnya aja masih mungkin lebih dari 20 kg. Kemudian ke inkubator yang kecil beratnya 13 kg ya. Itu sudah inovasi-inovasi. Kemudian kita bikin lagi dari inkubator yang kecil ini, inkubator lepas pasang. Ada sebabnya tuh, kenapa? Yaitu, kalau dia satu ya, inkubator utuh atau wungkul itu, waktu dikirim jauh kan, misalnya ke Aceh atau ke Indonesia Timur, itu masih dibungkus frame kayu lagi. Udah dibungkus frame kayu gitu aja, sampai di Aceh masih pecah juga. Sehingga dengan demikian muncul pemikiran, kalau gitu pengiriman yang jauh-jauh ini berbahaya dong. Ya, artinya dia jadi pecah kan, bisa nggak berguna. Untung di Aceh waktu itu yang jadi agen relawan adalah mantan murid. Jadi kita bisa berkomunikasi dan bisa di-repair. Nah, kalau gitu kita mesti bikin sesuatu agar waktu dikirim jauh itu tidak mudah pecah. Akhirnya kita bikinlah inkubator lepas pasang, CKD ini. Completely knockdown. Jadi ini mirip seperti lemari IKEA. Lemari IKEA kalau Anda mampir di IKEA, Anda beli lemari, Anda pulangnya itu bawanya nenteng seperti nenteng tas. Sampai di rumah baru dipasang. Nah kira-kira seperti itulah inkubator itu kita bikin. Jadi waktu dikirim, di-pack segini, karena udah ada potongan-potongan, tentu saja udah ada petunjuknya bagaimana masangnya. Jadi pertama, volumenya jadi kecil kan, ongkosnya jadi lebih murah, padahal dikirim jauh kan. Kemudian tidak mudah pecah, bahkan nggak pecah deh, karena juga ada di lapis-lapis kan. Sampai di sana dipasang, sekali pasang aja udah cukup, nggak dibongkar lagi. Jadi dengan demikian, Indonesia ini kan luas, kirim jauh, apalagi lagi musim angin dan gelombang begini. Ya, pengiriman yang jauh itu jadi problem. Sehingga sekarang bisa dikirim tanpa kekhawatiran akan pecah. Karena dia fragil kan. Nah, itu sebuah inovasi baru. Mungkin itu tahun 2015 lah ya. Nah, setelah itu kita kemudian bikin lagi sistem untuk bayi kembar. Kenapa? Karena 10-20% orang yang minta ke kita itu bayi prematurnya kembar. Jadi banyak juga. Nah, tinimbang kita minjemin 2 inkubator yang kemungkinan nanti ada orang yang nggak kebagian, kan lebih baik kita pinjemin 1 inkubator buat berdua sekalian. Dan seperti diketahui, bayi kembar sebetulnya berkomunikasi secara batiniah. Biasanya satu beratnya sudah lebih tinggi daripada yang lain dan lebih sehat. Jadi satu beratnya 1,9, satu lagi 1,2. Yang 1,2 ini bukan saja nangis nggak bisa, menggigil saja tidak bisa. Sedangkan yang satu lagi udah nangis kejer. Sehingga ditaruh di inkubator kembar itu berdampingan, mereka berkomunikasi sebenarnya. Satu nangis, seminggu kemudian yang kedua nih ikut nangis. Artinya energinya cukup buat nangis. Dan kemudian katakanlah 2-3 minggu kemudian, beratnya jadi sama 1,9, dua-duanya 1,9, nyusulnya cepat. Nah ini karena di rumah dipelihara 24 jam oleh ibunya, mendapat asupan ASI yang terbaik dari ibunya, sehingga perkembangan dari bayi yang beratnya rendah ini cepat nyusul, bahkan kemudian jadi sama. Dan artinya tadinya ini bikin problem buat keluarga ya. Kalau nggak ada inkubator, mereka cemas dan sebagainya, bagaimana bayinya bisa bertahan dan sebagainya. Begitu dipinjemin inkubator, kecemasan itu hilang. Bahkan kemudian muncul kebahagiaan bayinya jadi sehat pada saat beratnya sama di atas 2 kilo. Sampai berapa lama sih dipinjemnya? Sampai berat bayi itu 2,5 kilo. Jadi kalau tadinya beratnya misalnya 1,5, dipelihara oleh ibu bayi di rumah dengan inkubator bayi ini, kira-kira 1 bulan kemudian beratnya naik jadi 2,2, 2,3. Nah, kalau udah 2,5 kilo kita bilang peminjaman itu selesai prinsipnya. Tapi kalau ibu bayi misalnya merasa masih cemas gitu kalau bayinya kedinginan, mereka yang tinggal di Kaliurang kan dingin toh, mereka yang tinggal di Lembang kan dingin juga. Jadi apalagi kalau malam. Jadi sangat mungkin bayinya masih kedinginan. Jadi kalau ibu bayi masih merasa cemas, karena itu kami bilang begini, silahkan digunakan sampai ibu bayi merasa lega, merasa satisfied bahwa bayinya sudah sehat. Jadi kami mementingkan
ketenangan ibu bayi, karena kalau ibu bayi tenang, air susunya keluar moncor. Kalau ibu bayi stres, air susunya jadi sedikit. Nah, kalau air susunya moncor, maka bayinya mendapat asupan yang terbaik dari ibunya dan asupan yang paling sehat, dan kemudian perkembangannya jadi cepat sehingga segera beratnya bisa mencapai berat bayi normal 2,5 kilo atau lebih. Nah, itulah perkembangannya. Dan sekarang kita mau bikin, kalau saya bilang nih, inkubator paling canggih di dunia. Apa tuh? Jadi gini, kami banyak bikin peralatan kesehatan, diantaranya patient monitor. Patient monitor ini beberapa parameter vital bayi, misalnya suhu, ya, berat badan, kemudian angka SPO2 dan seterusnya. Itu kita monitor langsung untuk kita transmit ke center. Jadi kita gunakan IoT sistem untuk melihat kondisi parameter bayi. Dan di antara agen relawan ini ada beberapa dokter anak, sehingga kalau ada problem kita bisa minta konsul kepada mereka. Itu parameter bayi, ya. Kemudian parameter environment. Parameter environment-nya adalah suhu kabin bayi, ya, agar terkontrol antara 33-35. Kemudian yang kedua, humidity-nya. Mungkin 60-70% gitu, ya. Nah, kontrol ini kalau boleh kami sebut itu kita digitalize, kemudian kita kirim by internet, sehingga di markas atau di center kita bisa memonitor kondisi bayi dan kondisi inkubatornya. Dengan demikian, kalau ada problem kita bisa tahu dari center, dan kita bisa minta kepada agen relawan untuk take action gitu. Kenapa? Karena banyak di antara agen relawan ini, mungkin ada 30% adalah mereka yang berasal dari dunia kesehatan, baik itu dokter, ada juga dokter spesialis anak, ada juga perawat, ada juga bidan. Jadi kita bisa konsultasi kepada mereka. Nah, itulah yang akan kami buat untuk perkembangan-perkembangan mendatang. Sekarang ini baru digital temperaturnya saja yang ada, tapi nanti semua parameter bayi dan parameter environment kami taruh di baik display di inkubator maupun dikirim dengan metode pengiriman jarak jauh sekarang ke markas, sehingga kita punya informasi yang lengkap tentang kesehatan bayi dan juga parameter environment-nya. Kira-kira demikian.